juga, atau mungkin JK bisa narik mata Triple H dan pindah gitu ke pro wrestling, kita nggak tahu, bisa aja. Kemarin tanggal hari Minggu tanggal 5 apa ya, gue lupa, tanggal 5 itu ada final dari Road to UFC yang salah satunya ada UFC Flyweight, Bantamweight, Featherweight, dan Lightweight, dan yang menang bakalan dapat kontrak UFC. Salah satu perwakilan dari Indonesia ada 4 orang, 3 orang udah gagal di babak penyisihan, dan yang bisa sampai final dan juga bisa sampai ngelihat banyak orang gitu aware sama dia itu JK Saragi, yang tapi beliau gagal di final lawan Anshul Jubli. Gua mau dari pandangan gua ada beberapa hal yang menurut gue alasan-alasan kenapa JK Saragi. Tapi di samping itu, gue pribadi sebagai MMA fans, sebagai fans, gue sebenarnya nggak bisa bilang MMA fans ya, karena gue nggak nonton MMA, tapi gue lebih UFC fan. MMA nggak semua gue tonton, nggak kayak pro wrestling, tapi beberapa hal yang gue lihat ini kayaknya ada kesalahan gitu. Tapi gue bangga banget sama JK udah bisa masuk ke final dan ngelihat banyak orang, termasuk Dana White, yang lihat oh JK ini berpotensi gitu. Bukan karena dia sebelum pertandingan si Dana itu udah ngelihat oh si JK ini oke banget lah gitu. Dan ada di reelsnya Dana White gitu. Yang pertama nih grappling. Nih kenapa gue bilang grappling? Karena salah satu alasan utama dari KO artis itu knockout artis atau knockout itu grappling. Contoh banget ya, KO artis terbaik lah se MMA, mungkin bisa bilang se combat sport, itu Francis Ngannou heavyweight, dan gue sering nyebut kayaknya JK itu Francis Ngannou-nya lightweight. Waktu itu dia kalah sama Stipe Miocic pertemuan pertama mereka, dan di grab. Jadi Francis nggak tahu harus ngapain. Lu tahu kan Francis KO powernya mengerikan banget. Terus udah gitu dia punya kesempatan lawan Ciryl Gane, dan Ciryl Gane juga punya explosive power yang ngeri. Terus dia technical, dia kickboxer, dan waktu itu Francis kalau dia mainnya terbuka dia bakalan bisa kena juga, dan akhirnya dia di grapple sama si Francis dan bisa ini kan tertangani gitu. Yang kedua gue ambil contoh Anthony Rumble Johnson, almarhum, rest in peace. Dia, lu bisa lihat ya, dia di YouTube Rumble Johnson KO Glover aja yang mantan juara pernah di KO cuma berapa detik dan sampai giginya coplot. Wah, sampai gitu wah ngeri lah pokoknya si Glover. Terus dia pernah knockout Gustafsson juga, Alexander Gustafsson. Terus dia lawan DC, Daniel Cormier, buat lightweight champion 2 kali. Dan menangnya DC gimana? Ya di grapple gitu. Jadi kelemahan dari KO artis ini ya grappling. Dan waktu itu Rumble Johnson kalahnya juga di rear naked choke sama DC. Jadi memang si JK ini kemarin KO artis, dan 2 di semifinal. Gue lihat list rekornya si JK, dan ada beberapa yang submission. Tapi pas di UFC ini ngeliatin kalau JK lebih ke KO artis gitu, dan kemarin di grapple-nya kurang dikeluarin lah sama JK. Gue nggak bisa bilang enggak ya, cuman maksudnya dari rekornya JK juga oke juga sih, ada non-submission, jadi grapple-nya oke. Tapi itu kalau KO artis itu biasanya enggak, kelemahan itu di grapple gitu. Terus yang kedua masalah source. Maksudnya source itu dalam artian dari pelatih, dari tempat latihan. Lu kebayangkan kalau misalnya di China itu ada UFC Performance PI Performance Institute, terus buka lagi di, kalau nggak salah di Meksiko ada, dan di beberapa tempat tuh ada, sementara di Indonesia nggak ada. Dan JK itu harus pergi ke Amerika gitu buat latihan sama, gue lupa nama si coachnya apa, cuma salah satunya itu. Jadi
untuk punya source yang dia kayak kalau JK bisa masuk itu bisa ngebuka jalan, dan gue yakin banyak banget UFC fighter dari Indonesia gitu bakal kesana karena udah tahu nih caranya gimana. Lu kebayang nggak sih lu ke sebuah tempat di mana sebuah tempat itu nggak ada orang Indonesianya, lu harus adaptasi belajar. Ini ibaratnya kayak lu ke sebuah tempat tuh yang lu mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi lu nggak bisa bahasa mereka juga, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, tuh lu harus cari cara gimana nih gue masukin beradaptasi. Kalau udah ada satu orang Indonesia di situ kan kita bisa beradaptasi dan bisa lebih gampang. Di Indonesia tuh belum ada elite level gitu, tapi gue sih mikir kedepannya bakal bisa lah, karena ya kita ada punya Chris John, punya Elias Pikal, dan kenapa kita nggak mungkin gitu punya world champion, UFC champion dari Indonesia. Jadi menurut gue dari coachnya, karena level Indonesia beda ya, di UFC sekarang lagi level dimana para fighter nuntut untuk gaji yang proper, sementara kita masih pengen gitu ada UFC ada fighter dari Indonesia. Dan juga kayak JK, gue denger di podcast itu pun coachingnya juga dibayarin sama Mola gitu, ada sponsor. Gue nggak tahu MMA ini di bawah siapa ya, kayaknya di bawah Ardi Bakri, cuman kalau pemerintah bisa lebih oke gitu, jadi fokus gitu, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Thailand aja kan ada kickboxer tuh, atau ke One Championship kita bisa ngundang kayak nama-nama DJ Demetrius Johnson untuk ngelatih kita coaching gimana, atau mendatengin Henry Cejudo yang grappling Olympic wrestler, atau kita ada yang berpotensial misalnya kayak JK ke Dagestan, tempatnya Islam Habib dan kawan-kawan. Menurut gue wah itu kalau misalnya dari pemerintah bisa kayak gitu keren banget lah. Jadi kan bisa kayak misalnya JK nih, oke, kemarin kesulitannya di grappling, ke Dagestanin aja langsung grappling wrestling, bakalan wah jadi inilah. Dan mungkin bukan cuma JK, mungkin yang berpotensi yang lebih muda di bawahnya, yang 25 kan JK 27 ya, mungkin yang 20-an 17-an 18-an kirim ke sana, apakah ya bisa aja Dagestan atau Thailand atau manapun lah kayak gitu. Yang ketiga sih, jadi dua hal itu sebenarnya besar ya, grappling sama source di kita belum ada, tapi ya itu sih sebenarnya di JK. Tapi gue sih pribadi, gue sebenarnya dibilang kecewa juga enggak, karena ini udah naik level lah, kita udah sampai ini dan udah sampai final. Dan ada beberapa kayak Belal Muhammad, dia welterweight ranking 5 aja, maksudnya elite fighter UFC, dia milih, gue kemarin liat dia nge-tweet, dia milih JK Saragih gitu. Kan ada ini, menurut gue yang menang sini yang dan yang itunya juga JK Saragih. Gue anjir, si Belal milih JK Saragih dari MMA elite welterweight gitu, MMA fighter welterweight, dia milih JK Saragih, berarti kan JK Saragih itu berpotensial banget gitu untuk jadi UFC fighter. Gue sih sebenarnya dibilang cowok iya tak kalah dari segi grapple. Dan ini gue pernah bikin juga video soal Anshul Jibli, ini bakalan nge-technical kan, karena dia menang selalu, kalau nggak salah dia menang tuh selalu decision, dan kalau decision tuh dia bisa grapplingnya kuat gitu-gitu. Tapi yang jelas, tapi gini, banyak MMA fighter terkenal dan banyak MMA fighter bagus itu belum pernah di UFC. Contohnya kayak Fedor Emelianenko, itu kemarin di hari yang sama JK juga dia farewell pertandingan terakhir lawan Ryan Bader, dan Fedor nggak pernah sama sekali ngejek kaki ke UFC, tapi dia fine aja gitu. Jadi bukan akhir bukan akhir dari segalanya JK. Apakah nanti bisa dilihat dari Bellator, karena JK udah sampai level situ, jadi bisa dilihat dari Bellator atau PFL, bisa juga kan ke second tier atau One Championship di Singapura. Dan tiga company itu menurut gue oke banget. Bellator udah pernah punya Michael Chandler, Eddie Alvarez, ya Bellator lah, maksudnya bukan bisa dibilang lumayan, dia level 2-nya dari UFC. PFL juga banyak, PFL juga sekarang itu Jack Paul. One Championship juga ada Ben Askren sama Demetrius Johnson, dan di situ bisa, maksudnya udah levelnya internasional, itu bisa banget
JK di situ. Dan meskipun sekarang JK jadi runner up gitu ya, jadi kalah di final dan nggak dapat kontrak UFC, kita nggak tahu ke depannya kayak gimana, karena banyak contoh kayak The Ultimate Fighter gitu. UFC kan punya The Ultimate Fighter juga, ada siapa namanya, Forrest Griffin dan Stephen Bonner juga dapat kontrak UFC akhir-akhirnya juga. Terus Josh Koscheck kalau salah tahun The Ultimate Fighter pertama juga, dia kalah misalnya di perempat final, tapi masuk juga UFC, dapat shot welterweight champion lawan GSP juga lagi. Banyak contoh lah gitu. Dan lu kalau ngikutin juga, kalau Dana White Contender Series, ada pun yang menang, ada pun yang menang dan potensial bagus, sama Dana White nggak dikontrak kan, ini nggak ngejual lah dan tanda kutip, dan nggak seru nih, orangnya main aman, ya nggak dikontrak sama Dana White. Ada beberapa tahun lalu gitu kalau salah, ada beberapa orang yang nggak dikontrak udah menang. Orang-orang, ini potensial kata Dana White. Enggak. Ya sekarang dengan JK yang ngeluarin di semifinal, di babak penyisihan dan semifinal kayak gitu, dan dia bisa setelah ini match, nggak tahu gue di mana, One Pride atau One Championship atau di mana, dan ngelihat Dana, kayaknya bagus nih, atau cuma di ganti sub. Jadi misalnya ada nanti lightweight lawan siapa, pergantian kayak kan suka kadang-kadang ada match lightweight sama siapa, terus orangnya nggak bisa, fighternya nggak bisa, terus diganti, ini kita butuh villain siapa nih, oh yaudah JK aja, bisa kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu, ternyata pas itu JK impresif, kita nggak ada yang tahu. Banyak contoh kayak gitu, dan kalau jangan sampai kita kalah patah arang, dan gue berharap JK yang terbaik. Menurut gue nextnya bisa JK ataupun siapapun di kedepannya bakalan, gue berharap Indonesia punya fighter dan gak cuma JK doang. Dan ya kayak misalnya ini Korea punya TKZ, Korean Zombie, Inggris punya Michael Bisping, Scotland punya Conor, Brazil banyak banget, Oliveira, Glover, Silva, wah banyak banget lah. Kalau Amerika nggak usah ditanya, udah home-nya. Meksiko punya Brandon Moreno, banyak lah gitu. Nigeria punya Israel Adesanya. Terus ya gitulah, banyak. Gue berharap Indonesia punya JK ataupun yang lain di kedepannya kayak gitu. Apa nextnya kedepannya JK bakal bisa ke Bellator atau One Championship atau PF atau Ryzen juga bisa juga, atau mungkin JK bisa narik mata Triple H dan pindah gitu ke pro wrestling, kita nggak tahu, bisa aja. Kalau gue lihat JK ini cukup atletik badan, dan tapi punya knockout power juga, soalnya lightweight juga sih, jadi lebih atletik. Dan kalau dibutuhin di pro wrestling atletik ya, bukan sekedar kayak orang-orang kayak siapa, Francis Ngannou gitu. Di pro wrestling kayaknya nggak terlalu atletik, susah gitu. Kalau kayak Cain Velasquez kan bagus gitu di pro wrestling, lu lihat deh dia di pro wrestling di Triple A gitu, bagus kan. Kayak Brock Lesnar lah, meskipun dia di heavyweight kan masih atletik. Dan kalau misalnya JK masuk ke pro wrestling gitu, AEW atau WWE, menurut gua oke aja. Siapa yang tahu kan, malah JK nggak jadi MMA fighter atau UFC fighter pertama dari Indonesia, tapi ternyata dia jadi WWE fighter pertama, WWE superstar pertama dari Indonesia. Siapa yang tahu kan, bisa aja JK lawan Dominic Mysterio misalnya gitu untuk awal-awalannya, ternyata, atau si JK bisa join sama Judgment Day, keren banget kan. Atau dia dipasangin sama, atau misalnya dia bisa feud feud yang kan. Terus dan JK ini punya showmanship yang tinggi gitu. Lu tahu kan yang pas dia lagi face off sama si Anshul Jubli, dia tuh langsung begini tuh. Terus dan beberapa kayak teman-teman gue ada yang komen gitu, JK terlalu sombong nih. Menurut gue itu showman gitu. Gue bukan nggak begitu suka ya. Gue tuh karena gue nonton pro wrestling dari lama, showman tuh dibutuhin. Siapa sih yang mau nonton orang saling support, saling saling respect gitu. Respect mah di belakang layar aja udah, di depan layar lu kasih lihat kalau lu tuh saling pengen bunuh, tanda kutip, kayak Khabib sama Conor McGregor. Tapi beberapa hal sih kayak yang dilakuin Conor menurut gue keterlaluan ya, kayak ngelempar lemari ke bis sampai kacanya pecah gitu itu menurut gue sangat keterlaluan. Tapi itu kan yang bikin UFC paper UFC top tuh, yang Conor sama Khabib. Jadi mereka berdua pengen saling kayak bunuh. Yang JK lakuin udah punya showmanship dan
Kayak menurut gue untuk transisi ke pro wrestling bakalan oke banget. Jika transisi ke pro wrestling, menurut gue feud-nya masih banyak Intercontinental atau WWE Champion, kita siapa yang tahu kan di kedepannya. Gitu ya gue.